Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7B yang saya cintai. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah membaca doa memulai pelajaran kali ini, ada yang tahu hari ini kita belajar materi tentang apa? Belum tahu Pak. Oh, jadi sampean tandanya belum belajar sama sekali. Aduh, belum, repot. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Ada yang tahu apa itu? Baik, teorema Pythagoras adalah teorema yang menjelaskan hubungan antara tiga sisi pada segitiga siku-siku. Dalam teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Di sini saya akan menggambar sebuah segitiga siku-siku. Ini di sudutnya saya tulis A, B, C. Sisi terpanjang itu dinamakan hipotenusa. Untuk sisi tiga yaitu saya misalkan ini A, ini B, ini C. Baik, setelah menggambar segitiga siku-siku tadi, untuk rumus segitiga siku-siku untuk teorema Pythagoras sendiri itu yaitu segitiga ABC sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Belum Pak. Oke. Berarti sudah paham ya tentang teorema Pythagoras? Insya Allah sudah Pak. Baik, atau begitu Bapak akan memberi sebuah contoh untuk teorema Pythagoras sendiri. Baik, di sini Bapak akan memberikan contoh soal tentang teorema Pythagoras. A, B, I, C.
Nah. Nah, oke. Oke. Mungkin ada yang bisa menjawab soal Ada Pak. nih, Pak. Nah, ada nih, Pak. Bisa, Pak. Ayo Mas Ardani, silakan maju ke depan. Oh, ini menentukan nilai hidup saya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik. Betul sekali. Terima kasih Mas Ardani. Baik, tepuk tangan untuk Mas Ardani yang sudah menjawab dengan benar. Terima kasih. Terima kasih. Dari penjelasan teorema Pythagoras kali ini mungkin ada yang ditanyakan. Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang triple Pythagoras. Yuk, mari yuk. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu triple Pythagoras? Belum, Pak. Yang lain mungkin ada yang tahu? Mas Ardani? Mungkin itu digunakan untuk menentukan perbandingan, Pak. Apakah sisi miring yang paling terpanjang itu sama dengan sisi penyikunya? Mungkin itu. Baik, betul sekali. Ada yang lain mungkin Mas Iza? Tidak tahu, Pak. Oh, oke. Jadi Mas Iza belum belajar. Iya. Lupa, Pak. Baik. Triple Pythagoras adalah besarnya kuadrat sisi terpanjang sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. Di sini saya akan menggambar segitiga, sebuah segitiga. Di sini saya misalkan A, B, C. Di sini saya nilainya yaitu 15, 8, 17. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah besarnya kuadrat sisi terpanjang sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya, yang mana tadi mencari sisi terpanjang dengan menjumlah sisi penyikunya dengan dikuadratkan. Nah, karena kita ingin membuktikan apakah benar segitiga ini disebut triple Pythagoras, maka cara membuktikannya yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jika nilai yang dihasilkan hipotenusa sama dengan hasil penjumlahan
sisi penyikunya dengan dikuadratkan hasilnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga tersebut adalah triple Pythagoras. Nah, di sini Bapak sudah membuat contoh segitiga dengan nilai 15, 8, 17. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar segitiga ini termasuk triple Pythagoras atau tidak. Mari kita buktikan dengan menggunakan rumus triple Pythagoras. BC, Bapak sudah mempunyai contoh sebuah segitiga. Di sini kita akan membuktikan apakah benar segitiga ini termasuk triple Pythagoras dengan menggunakan rumus triple Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 17 kuadrat sama dengan AC 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat sama dengan 289 sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. 64 ditambah 225 sama dengan 289. Dengan hasil rumus triple Pythagoras ini dapat disimpulkan bahwa segitiga ini benar-benar triple Pythagoras, karena nilai yang dihasilkan hipotenusa sama dengan hasil penjumlahan sisi penyikunya yang dikuadratkan hasilnya sama. Tadi sudah dikuadratkan dan ini hasilnya sama. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak Pak. Belum Pak. Belum. Baik. Jika tidak ada, Bapak akan memberi soal. Nanti anak-anak yang yang saya tuju akan mengerjakan. Soal. B, C. Baik, di sini Bapak mempunyai soal. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 6 Pak. Nomor absen 6 siapa ya? Mas Ahmad. Jadi Pak. Mas Ahmad Pak. Ya, Mas Dimas bisa maju ke depan ini buat menjawab pertanyaan soal dengan menggunakan rumus triple Pythagoras seperti contoh. Iya Pak. Ini membuktikan ya Pak. Ya, membuktikan apakah benar segitiga ini termasuk triple Pythagoras atau tidak. Nih, mencari sisi ini, sisi AC. Ya.
aduh jadi kan pak. Ayo orang ngomong. Iya. Kan itu buktikan. Iya berarti kan nggak mencari si Ade. Oh iya. Membuktikan apakah itu termasuk segitiga Pythagoras semua. Ya mas, mas. Mas. Kadang rekam terus. Mana sih? Action. Baik, Mas Dimas bisa maju ke depan untuk menjawab. Baik pak. Ini dibuktikan ya, apakah benar segitiga ini itu termasuk Pythagoras. Oh baik pak. Pythagoras ya, yang dikatakan seperti itu. Nah sudah pak. Ini terbukti bahwasanya sudut terpanjang atau AC itu sama dengan hasil kuadrat penjumlahan dari kedua penyebutnya pak, AB dan BC. Nah, Baik. 169 pak. Oke, baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Dua. Terima kasih. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan anak-anak. Tidak pak. Oke, baik. Jadi sudah paham semua ya ini? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak mungkin ada yang ingin menyimpulkan hasil belajar pada kali ini. Mungkin Mas Ardani. Hasil belajar kali ini adalah membahas tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Teorema Pythagoras tadi digunakan untuk mencari nilai sisi terpanjang atau hipotenusa. Selain untuk mencari sisi terpanjang, teorema Pythagoras juga bisa digunakan untuk mencari sisi-sisi penyiku. Sedangkan triple Pythagoras tadi, kalau yang saya pahami, yaitu digunakan untuk membuktikan apakah suatu segitiga itu mempunyai nilai sama antara hipotenusa dengan jumlah sudut penyikunya dengan dikuadratkan. Begitu Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ardani. Nah, di sini untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Teorema Pythagoras sendiri itu merupakan teorema yang menjelaskan hubungan antara tiga sisi pada segitiga siku-siku. Dalam teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Dan triple Pythagoras itu sendiri adalah besarnya kuadrat. Besarnya kuadrat sisi terpanjang sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat meningkatkan anak-anak sekalian pengetahuan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk mengerjakan PR ya di papan ya. Besok minggu pertemuan berikutnya nanti dikumpulkan. Bapak akan memberikan sedikit pantun untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Kalau jalan menginjak tanah, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari saya. Ayo semua tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.